Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iya nafsiyal khati'ata bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidinnakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang demikian mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya kepada jemaah yang berbahagia, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperintahkan adalah haqqa tuqatih, atau sebenar-benarnya takwa. Implementasinya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Yang juga demikian penting adalah janganlah sekali-sekali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga lingkungan. Padahal lingkungan adalah nikmat dan amanah yang Allah titipkan kepada manusia untuk dikelola, dirawat, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk dieksploitasikan secara rakus hingga rusak dan merusak. Dalam kehidupan modern pada zaman ini, kita seringkali lupa bahwa Islam sangat memperhatikan urusan lingkungan. Islam bukan hanya berbicara tentang ibadah madhah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi juga mengatur bagaimana manusia hidup secara harmonis dengan alam semesta ini. Semua ini adalah bentuk tanggung jawab kita semua sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, ayat ini menjadi peringatan keras kepada manusia agar tidak merusak keseimbangan alam. Ketika hutan dibakar, perpohonan ditebang tanpa reboisasi, limbah dibuang sembarangan, sungai dicemari, udara dipenuhi asap dan polusi, maka sesungguhnya itu adalah bentuk kerusakan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatu hadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis, dan sesungguhnya Allah menjadikan kita sebagai khalifah di dunia ini, maka Dia akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bumi ini diciptakan dalam keadaan hijau, subur, tertata rapi, penuh keindahan,
Tapi keberlanjutan kondisi ini bergantung pada bagaimana manusia mengelolanya, bagaimana manusia menjaganya. Allah sedang menguji kita semua. Apakah kita akan menjaga dan merawat bumi ini, atau justru merusaknya demi keserakahan dunia? Menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah. Bahkan sekadar menanam pohon pun itu menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan, illa kana ma akali minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akali sabu'u minhu fahuwa lahu sadaqah, wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah, wa la yarza'uhu ahadu ila kana lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim itu menanam pohon, lalu ada yang memakan dari hasilnya, baik manusia, hewan, atau burung-burung, kecuali semuanya menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan satu pohon yang kita tanam, setiap daun, setiap buah, setiap oksigen yang dihasilkan oleh pohon tersebut, semua itu akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi diri kita. Bahkan setelah kita tiada, inilah yang disebut dengan amal jariyah, amalan yang tak terputus sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Sungguh luar biasa, bukan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun realitas saat ini sangat banyak orang yang abai terhadap tanggung jawab. Banjir datang karena saluran air tersumbat, sampah, udara kotor karena kurangnya pohon, dan terlalu banyak kendaraan yang berlalu lalang. Tanah longsor itu karena bukit-bukit gundul, karena keserakahan manusia itu tersendiri. Maka kita semua harus melakukan musahabah, introspeksi diri. Sudahkah kita menjaga bumi yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu mendorong kita untuk hidup bersih, sehat, dan bertanggung jawab terhadap alam-alam di sekitar kita, lingkungan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu adalah sosok yang sangat mencintai lingkungan. Dalam banyak riwayat disebutkan, beliau itu melarang kita untuk membuang kotoran di tempat umum, merusak tanaman, dan menyakiti binatang-binatang. Bahkan saat peperangan, beliau itu melarang para sahabat membakar pohon dan menghancurkan ladang. Itu dilarang oleh beliau. Mari kita renungkanlah, jika Rasulullah saja melarang merusak lingkungan saat perang, bagaimana dengan kita dalam kondisi damai, kondisi udah tentram? Seharusnya kita lebih peduli, lebih aktif menanam, membersihkan, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Ya, setidaknya mulailah dengan hal-hal sederhana. Ya, yang pertama contohnya menanam satu pohon di rumah atau di masjid, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, mengajak keluarga dan sahabat, tetangga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena sekecil apapun usaha yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan ini akan dihitung oleh Allah sebagai amal kebajikan. Allahu a'lam. Sungguh mulia kasih sayang Allah. Jemaah yang berbahagia, bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu kita. Jika hari ini kita biarkan rusak, maka anak cucu kita akan mewarisi bencana. Tapi jika kita rawat dengan baik, dengan tertata, dengan hijau kembali, maka mereka akan berterima kasih kepada kita. Mereka akan berdoa untuk kita. Sebagai penutup khutbah ini, kita perkuatlah niat dan komitmen kita bersama untuk menjadi umat yang peduli terhadap bumi.
Jangan biarkan bumi yang menjadi amanah ini rusak karena keserakahan dan kelalaian kita semua. Mari kita ubah pola pikir kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas aktivitas lingkungan saja, bukan hanya tugas dari pemerintahan saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam. Mulai hari ini, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan diri kita sendiri akan pentingnya menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, dan mencintai lingkungan di sekitar kita maupun di mana-mana saja. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa dan menjadi khalifah yang amanah dalam menjaga bumi ini, yang mencintai alam, menjaga lingkungan, dan merawat bumi ini sebagai bentuk ketakwaan yang nyata. Inna ahsanal kalima kalamullahil malikin manani wa bil qawli yahtadul murtadun man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidallamin lil abid. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zakril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanil washkuru lahu ala taufiqi wa imtinali wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarkum bi rimbada'i fi'i binafsihi wa nasana bimalaikati wa qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyas sahabat wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa adilli syarka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidiyah wal sur wa man nasarad daina wa khzul man ghazal muslimin wa dammar a'dakan daini wa a'lima kalimatika ila yaumiddin. Allahumma da'fa 'anna al bala wal waba wal zalaizal wal mihan wa su'ail fati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassanta wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azim yadhkurhum washkuruhu 'ala ni'mahi yazidkum
Wala zikrullahi akbar. Akhir.